Jadi gini, saya ingin menunjukkan data dari BPS yang diolah oleh Kompas ya. Ya. Datanya ini. Nah, Ya. Ini data di mana tahun 2009 sampai 2014 itu lebih dari 15 juta tenaga kerja formal. ya, Kemudian sejak pemerintahan Jokowi ya, 2000 berapa? 2014 sampai 2009 itu hanya merekrut 8,5 juta kira-kira. Turun 7 jutaan. ya. Dari 2019 sampai 2004 pekerja formal hanya 2 juta orang Wow. yang ada. Ini grafiknya. Ini data dari BPS dan data dari diolah oleh Kompas. Yes. Jadi artinya nih benar-benar pemerintah bukan lagi tidak kerja, tapi pemerintah membuat celaka ya kehidupan perindustrian atau penyediaan lapangan kerja formal bagi rakyat kita. Nah jadi saya rasa kita ya artinya itu fakta bahwa 10 tahun terakhir ini memang bagi dunia ketenagakerjaan, bagi dunia penyerapan lapangan kerja itu adalah malapetaka. Jadi tentunya kita berharap akan ada perbaikan tentang itu. Nah, dalam situasi yang seperti itu, sekarang pemerintah mengeluarkan sesuatu yang lebih akan menggencet lagi mereka. Lewat namanya tapera, yang mewajibkan 3% mengiur ya, patungan 2,5% dari pekerja dan 0,5% dari pengusaha untuk tabungan perumahan. Wajib. Orang yang udah punya rumah 3 pun warisan itu dia wajib juga mengiur gitu loh. Kasarnya begitu ya kan. Atau buruh-buruh yang sudah menyicil rumah 14-15 tahun dikit lagi lunas, wajib juga sampai dia pensiun baru dia berhenti. Jadi ini nggak ada logikanya dan tidak ada international best practice. Ini penting. Jadi international best practice itu bahasa Indonesia apa ya? Pengalaman pelaksanaan yang baik dalam pelajaran-pelajaran dari negara-negara di berbagai tempat gitu loh. Tidak contoh. Ada ya di dunia internasional itu tidak pernah ada kayak begini. Kalau mau ada ikut Singapura silakan. Nah, Singapura itu setiap penduduk wajib punya rumah dan dia nyicil 99 tahun. Nyicilnya 99 tahun. Jadi dan rumah itu begitu udah ikut rumahnya sudah ada. Jadi Bapak Daeng itu ikut program itu langsung nempatin rumah dan kemudian nyicil 99 tahun. Jadi kira-kira mungkin kalau sekarang gaji 5 juta ya mungkin gaji 100 ribu lah sebulan gitu loh. Dari selama 99 tahun gitu. Karena itu nggak berat. Itu fungsi negara. Itu benar kalau kayak begitu. Tapi kalau ini di rumahnya nggak jelas kapan dapatnya dan memang tidak ada rencana untuk mendapatkan rumah itu, dana itu buat apa kita juga gelap gulita. Jadi memang ngaco. Intinya ini ingin mengambil uang. Nah, dalam situasi seperti ini kita lagi menolak, ada lagi undang-undang peraturan yang mewajibkan kendaraan untuk bayar asuransi. Asuransi secara komersial. Di mana-mana juga nggak ada kayak begini. Yang ada itu gini Pak, kalau asuransi itu terbagi dua. Ada commercial insurance, ada namanya social insurance. Kalau social insurance itu boleh diwajibkan. Dan itu tugas negara, dan penyelenggaranya harus negara. Sekarang kalau commercial insurance dikasih ke pihak ke asuransi swasta, artinya yang kaya raya itu ya swasta itu. Dia kayak celengan semar, orang wajib ngisi gitu loh. Dan saya hitung Pak, Bapak silakan, itu sekarang ada mobil, motor, dan lain-lain itu ada sekitar 162 juta, 163 juta. Motor itu sekitar 135 juta motor, mobil sekitar 26 juta mobil, ya, kemudian ada lagi ambulans, pemadam kebakaran dan lain-lain lah begitu. Di total ada 162 juta. Bayangkan kalau misalnya asuransi motor aja 100 ribu misalnya nih, nah kita nggak tahu bisa 200 ribu lagi kan. Nah kalau 100 ribu aja udah sekitar ya 14 triliun setiap tahun. Kalau 200 ribu 28 triliun. Kalau mobil 1 juta misalnya atau 500 ribu dikali 26 juta itu udah 14 triliun. Ya kita kira gitu. Jadi ada puluhan triliun, ada mungkin 30-40 triliun tiap tahun duit rakyat yang harusnya dia bisa menjadi power untuk daya beli
yang dimana cita-cita Pak Prabowo itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu akan kesetop lagi dengan dan dinikmati oleh asuransi-asuransi swasta. Ini pasti ada apa-apanya. Ini pasti ada apa-apanya. Padahal sekarang Pak, itu asuransi itu sudah ada di, kalau kita bayar pajak ya, itu udah ada bayar SP2PK atau apa gitu. Kita bayar, memang bayar pajak. Nah, kalau memang itu mau diperluas coverage-nya, ini coverage-nya kan dibuat-buat, third party liability. Wah keren, third party liability, paling lo bawa menyan. Itu nggak ada itu, third party liability itu. Tahu nggak third party liability itu? Gini Pak, jadi Anda naik mobil, ya Pak, tiba-tiba Anda nabrak pagar. Nah katanya pagarnya harus diganti, yang ganti asuransi. Anda nabrak mobilnya ngantuk, kemudian jungkir balik, nyenggol mobil sebelah. Mobil sebelah itu harus diganti. Ya itu Pak, udah ada gampang tuh, itu kecil sekali. Itu kecil Pak, itu kalau Anda kayak gitu tinggal diperluas sedikit coverage dari yang sekarang ada pun bisa. Jasara harja, tolong ya nanti third party liability-nya bayarin. Ya kalau mau nambah-nambah duit dikit bolehlah. Tambah 10.000, 20.000 dari sekian ratus juta kendaraan misalnya. Duitnya buat siapa? Buat negara juga, karena jasara harja milik negara. Itu masih ada masuk akal gitu loh. Karena wajib. Ya, jadi memang ini sontoloyo, super sontoloyo nih. Dan ya jangan sampai dibuat PP-nya. PP ini jangan dibuat. Dan yang kita sebagai kaum buruh jujur saja nih Pak, ada namanya azas komplementasi. Jadi begini, kalau azas komplementasi itu gini, kalau suatu barang dia baru bisa bergerak kalau ada komplemennya, misalnya baru dia jalan. Nah sekarang kalau harga mobil diasuransikan, motor harus wajib asuransi dan sebagainya, padahal sudah, bukan belum loh, sudah, nambah lagi, orang jadi malas punya motor, orang jadi malas punya mobil. Akhirnya apa? Drop lagi penjualan mobil dan motor, dan itu merugikan kaum buruh yang harusnya bisa bekerja. Jadi kita sebagai interest group, ini pasti akan memukul industri otomotif. Jadi memang udah sontoloyo lah kebijakan ini, tolong diperhatikan. Ini nggak boleh terjadi dan jangan dikira kita nih kaum buruh nggak ngerti kayak gini-gini. Paham bos, lo mau nyolong gue tahu, lo mau nyolong gue tahu. Jadi sebelum nyolong gue umumin, lo bakal nyolong. Karena ada 30-40 triliun duit yang akan masuk ke kantong swasta, ya karena ada surat namanya peraturan pemerintah dan peraturan OJK, ya. Ini kalau mau gampang semua nyelesain ini semua bos. Tinggal saya berharap pemerintahnya akan datang otoriter untuk hal-hal seperti ini. Misalnya ada orang utang sama ojol-ojol ilegal, itu pokoknya ojol ilegal jangan bayar. Kalau bayar kamu saya tangkap. Kalau kamu nagih-nagih kepada rakyat karena kamu ilegal, kamu saya tangkap. Selesai kok kayak gitu. Nggak ada orang berani nakut-nakutin rakyat gara-gara ojol. Rakyat itu ditipu-tipu aja kok. Jadi saya rasa itu penting Pak Daeng, dan kita dari teman-teman aliansi dari manapun aliansinya tetap concern tentang ini. Mari kita pastikan kita berikan masukan kebijakan ya secara nasional tentang industrialisasi, tentang ekonomi, ya, termasuk ekonomi di pedesaan. Jadi kalau kita bicara industrialisasi, jangan hanya berpikir soal di Tangerang, di Bekasi, di Banten gitu kan, atau di jangan. Kita berpikir juga di desa-desa. Apa itu industrialisasi pedesaan? Banyak Pak. Yang paling gampang aja misalnya ya orang-orang di perkebunan kan banyak yang bisa diolah menjadi barang yang setengah jadi atau barang jadi dan yang kedua itu adalah nilai tukar. Ini penting nih, nilai tukar petani. Itu bisa terjadi kalau nilai tukar petani tinggi. Artinya apa? Kalau petani berproduksi, ya dia jangan dijengkalin, ditakar untungnya. Keuntungan ditakar, kamu nggak boleh lebih dari 1%, 2%. Modalnya 10 juta, begitu panen cuma dapat 10.500.000 atau 11 juta. Itu nggak benar Pak. Artinya itu miskin terus. Maka tidak ada orang mau jadi petani. Jadi usul saya industrialisasi di pedesaan itu dengan cara meningkatkan nilai tukar petani. Jadi orang senang bertani. Ya, jangan sampai ginilah. Kita tahulah ada mangga di kebun mangga harganya 1 kilo 50.000. Tapi di pasar, di supermarket harganya bisa 300.000 misalnya. Nah ini kan nggak masuk akal. Jadi berkali-kali naik, tapi petaninya dia modal 50.000 itu dia modalnya 45.000. Nah, untuk 5.000 ini kan kacau Pak kayak begini. Misalnya gitu. Ini jahat Pak. Nah saya punya pengetahuan sedikit bahwa dulu presiden kita terpilih ini dia punya background dari HKTI. Ya, jadi dia punya background
petani, punya background ingin membela petani. Nah, saatnya lah sebagai presiden membela petani, petani bisa lebih kaya, petani bisa membeli hasil-hasil barang-barang industri yang dikelola oleh bangsa kita sendiri, dan kemudian kita, apabila kita tidak perlu impor, ngapain kita ngimpor? Sejatinya berdikari dalam bidang ekonomi adalah apa? Produksi oleh kita. Ya, bahan baku, bahan mentah kalau bisa dari kita. Yang menggunakan, yang memakai juga kita, yang mengkonsumsi kita. Ya kan? Modal kalau bisa dari kita, ya kita. Jadi semua kalau bisa dari kita. Yang kita nggak bisa, yang kita nggak punya, baru kita mengundang orang lain. Itulah sejatinya berdikari dalam Trisaktinya Bung Karno. Dan saya rasa Prabowo Subianto mengerti soal ini. Mari kita tunggu, mudah-mudahan kata Pak Rudi tadi, Presiden mendatang bukan bagian dari masalah, tapi menjadi solusi bagi kebangkitan bangsa ini. Bukan hanya kita menjadi bangsa yang bisa sejahtera, cerdas, tapi bisa menjadi teladan bagi bangsa-bangsa. Saya rasa begitu, Bapak Daeng Ahmad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.